Sering dengar kan kalau pasar saham itu wah rumit banget, bikin pusing. Kayak ini cuma buat orang-orang pinter di Wall Street aja. Tapi gimana kalau saya bilang seorang investor legendaris, Peter Lynch, justru percaya kalau Anda, iya, Anda investor biasa, sebenarnya punya keunggulan. Penasaran kan? Yuk kita bedah panduan super simple dari dia buat ngalahin para profesional. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Badai salju sama pasar saham yang lagi anjlok. Apa coba persamaannya? Aneh ya kedengarannya? Nah, ternyata kesamaannya itu ada di cara kita bereaksi sama dua hal ini. Seringnya, reaksi kita itu sama sekali nggak rasional. Coba deh lihat perbandingan ini. Kita kan nggak pernah panik tiap kali musim dingin datang ya kan? Soalnya kita tahu, ya, itu siklus tahunan. Pasti terjadi. Nah, kata Peter Lynch, panik pas pasar saham turun itu sama nggak logisnya. Soalnya, penurunan pasar itu ya sama aja kayak musim dingin, bagian dari siklus yang wajar dan sebetulnya bisa diperkirakan. Nah, ini dia nih intinya. Kutipan dari Peter Lynch ini bener-bener nonjok. Kunci sukses investasi itu bukan soal seberapa pinter otak kita atau punya gelar apa, bukan. Tapi soal seberapa kuat perut kita. Maksudnya, ya kemampuan buat tetap adem, tetap tenang, pas semua orang lagi kalang kabut. Oke, terus gimana dong caranya kita ngelatih perut biar gak gampang panik? Jawabannya simpel sebetulnya. Kita perlu lihat gambaran besarnya, lihat data jangka panjang. Karena cerita yang ditunjukin data itu jauh beda dari judul-judul berita yang bikin kita merinding. Yuk kita lihat langsung datanya. Kalau kita tarik data ke belakang, bahkan setelah dipotong inflasi, saham itu rata-rata ngasih imbal hasil 7,1% per tahun. Coba bandingin sama obligasi yang cuma 2,1%. Nah, ini poin pentingnya. Meskipun jangka pendeknya naik turun bikin deg-degan, kalau kita lihat jangka panjangnya, saham itu juaranya. Selalu. Dan grafik ini, wah ini menunjukin poin tadi dengan jelas banget. Coba perhatiin deh grafik S&P 500 ini. Iya benar, ada banyak banget turunan yang tajam, masa-masa yang bikin takut. Tapi, coba deh lihat tren besarnya selama puluhan tahun. Arahnya kemana? Jelas banget kan? Ke atas. Jadi setiap kali pasar turun itu sebenarnya apa? Cuma satu, kesempatan buat beli. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dari filosofi Lynch. Ide kalau Anda, sebagai orang biasa, justru punya keunggulan dibanding manajer investasi profesional. Kedengarannya aneh? Justru enggak. Mari kita lihat alasannya. Ini dia keunggulannya. Para profesional di Wall Street itu kan dikejar target per 3 bulan, takut beda dari yang lain, pokoknya banyak tekanannya. Nah Anda bebas. Anda bisa investasi di perusahaan yang Anda kenal dari kehidupan sehari-hari, dan Anda bisa tahan saham itu bertahun-tahun tanpa pusing sama omongan orang. Kalau masih belum yakin, Lynch punya cerita keren banget. Ini soal sekelompok anak kelas 7 SMP yang membuktikan kalau logika sederhana itu bisa ngalahin para ahli keuangan. Kita sebut saja ini kisah keajaiban Saint Agnes. Jadi ceritanya, di sekolah Saint Agnes, sekelompok anak SMP ini dikasih tugas bikin portofolio saham. Mereka nggak punya software canggih, nggak punya gelar ekonomi, modalnya cuma satu, pengalaman mereka sebagai konsumen. Pertanyaannya, emang bisa mereka menang? Strategi mereka super simple. Mereka cuma lihat sekeliling. Sepatu apa sih yang lagi ngetren? Minuman apa yang teman-temannya minum? Mau liburan kemana? Jadilah mereka milih perusahaan kayak Nike, Disney, sama PepsiCo. Mereka riset kecil-kecilan, cari tahu kenapa perusahaan ini bagus. Pakai logika yang semua orang juga ngerti. Dan hasilnya, siap-siap kaget ya. Dalam 2 tahun, portofolio mereka untung 69,6%. Gila banget. Jauh di atas indeks S&P 500 yang di periode yang sama cuma naik 26,1%. Mereka bukan cuma berhasil, mereka benar-benar ngalahin pasar. Nah, cerita anak-anak Saint Agnes ini pas banget buat ngegambarin kutipan favorit saya dari Lynch. Intinya, kalau Anda nggak bisa ngejelasin alasan Anda beli saham sesimpel gambar pakai krayon, ya mungkin lebih baik jangan dibeli. Kesederhanaan itu kuncinya. Jadi, dari semua cerita tadi, apa yang bisa kita ambil buat investasi kita sendiri? Yuk kita rangkum jadi beberapa aturan emas yang bisa langsung Anda pakai. Pertama, pakai keunggulan Anda. Lihat produk dan jasa yang Anda suka dan ngerti di sekitar Anda. Kedua, riset sedikit. Cek aja, perusahaannya untung nggak, punya rencana bagus nggak ke depannya. Ketiga, mikir jangka panjang. Ingat kan grafik tadi? Naik turun jangka pendek itu cuma berisik, bukan alasan buat panik jual. Dan terakhir, tahu cerita investasi Anda.
Anda harus bisa jelasin dalam semenit ke orang lain kenapa Anda beli saham itu. Nah, sebelum kita selesai, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Hari ini, coba diperhatiin sekeliling. Kopi apa yang Anda minum? Toko mana yang selalu rame? Aplikasi apa yang bikin kerjaan Anda lebih gampang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jadi adalah ide investasi hebat Anda yang berikutnya.